hatimu di mana? Dia langsung boom, nih kalau ada baca nanti di rumah ya. Kamu gak bisa mengabdi kepada dua tuan, Allah atau Mammon. Lalu dia membicarakan hal kekhawatiran. Jangan khawatirlah akan hidupmu. Jangan khawatir akan apa yang kamu makan, apa yang kamu minum. Lihat tuh burung-burung, dia ceritakan the most illustrated story, animated yang begitu indah sekali. The Gospel of Matthew. Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. So do not worry about your life. But make sure Anda ngerti ayat 21 ini, di mana hartamu berada. Di situ juga hatimu berada. It's good to be in the house of God. Berapa banyak diberkati oleh worship kita pada pagi hari ini. You know, worship is one of the part yang sangat penting karena biasanya kalau kita sebagai manusia itu maunya nerima saja. During ibadah, worship is part of the only one we want to give it to the Lord. So I just want to encourage you. Dan kata-kata tadi luar biasa. Sebenarnya tanpa khotbah Anda masuk tadi dikatakan nothing is impossible. Waduh. Langsung yang saya agak loyo karena terus terang perut saya agak sakit begitu. Nothing is impossible. Ada kesembuhan yang luar biasa. Amin saudara. So kita akan lanjutkan seri yang terakhir mungkin choose to honor. Semua katakan choose to honor. Ya, untuk memilih untuk honor di dalam setiap kehidupan kita. Kita telah belajar in worship, in giving, in building. Ini sebuah seri yang begitu luar biasanya ya. Kita membicarakan the sound of worship, hands of honor and echo of honor bagi saya dan kita menyadari bahwa kita hidup dalam dunia yang sangat ego. Jadi honor itu barang yang langka, memberikan hormat, memberikan sesuatu yang rasanya kita nggak dapatkan apa-apa. Untuk kita memberikan honor itu adalah barang yang langka sekali bagi generasi pada saat ini. Nah, kita menyadari bahwa kalau kita hidup dalam society yang demikian, kita diajarkan untuk menjadi the house of honor, menjadi rumah yang saling menghormati. Imagine kalau rumah tangga kita memiliki rumah tangga yang saling menghormati antara suami istri, istri suami, orang tua anak-anak, opa oma, dan Anda bisa mengalami keadaan surga di dalam rumah tangga Anda. Jadi penting sekali untuk kita choose, ini pilihan, bukan sekedar dikasih, you have to decide it. Anda harus mengambil keputusan ya untuk tetap menghormati di dalam kehidupan kita, di dalam budaya kita, kita membangun house of honor dan sekaligus sebagai culture of honor. Dan hari ini bagian yang menurut saya sangat penting, honor in trusting ya. Honor in trusting di dalam perjalanan kita. Karena kalau tanpa trusting, itu worship itu hanya emosi sesaat menurut saya. Kalau tanpa trusting, giving itu hanya sebuah kewajiban. Kita membangun rumah Tuhan itu sekedar aktivitas atau religi aktivitas. Tanpa honor, tanpa trust, itu semuanya merupakan emosi, kewajiban dan aktivitas yang mungkin tidak melekat di dalam kehidupan Anda dan saya. Nah, trust is menurut saya adalah the deepest expressions of honor itu sendiri. Ekspresi terdalam dalam kehormatan. Karena honor tanpa trust itu seperti sebuah rumah tanpa fondasi yang solid di dalam kehidupan kita semuanya. Nah, kita sepanjang tahun ini kita telah menyelami kitab 1 Samuel ya. Itu 31 pasal dan saya ingin memberikan the whole chapter in 5 minutes supaya Anda tahu what is the ending of 1 Samuel ini. Kalau kita ngelihat ini the journey of trust daripada Daud ya. Daripada Daud, he know he was anointed, dia tahu dia diurapi, dia tahu bahwa dia akan menjadi raja,
Tapi itu enggak langsung diurapi, langsung semuanya jalan dengan santainya, dengan amannya. Ada journey yang sangat krusial, dan the last 7 chapter ini menurut saya begitu penting sekali. Kalau enggak, kita tidak bisa ending dengan baik daripada a life in culture. Kita ingin budaya yang kita hidupkan. What is the culture yang Anda dan saya ingin bangun di dalam rumah tangga Anda masing-masing? What is the culture yang Anda ingin bangun di dalam bisnis Anda masing-masing? What is the culture yang Anda dan saya ingin bangun di dalam gereja kita ini? Wherever you are, hidup kita ini begitu pentingnya untuk hidup di dalam sebuah culture ini sendiri. Nah, kita melihat ini Life of David ini semacam masterclass lah ya. Ini masterclass of honor through trusting. Dari 1 Samuel 24 itu situasinya luar biasa. Ya, ada kesempatan nih ya. Dia kesempatan untuk membunuh Saul yang mengejar-ngejar dia. Dikatakan this is kesempatan. Dia sedang sendirian di gua. Tapi Daud ini luar biasa. Dia mengatakan dalam ayat yang ke-7, aku nggak mau touch orang yang diurapi Tuhan. Jauhkan aku dari orang-orang yang diurapi Tuhan sehingga dia tidak melakukan pembunuhan. Dia tahu dia diurapi, dia sadar bahwa dia punya hak, tapi dia tidak mau merebut hak itu. Dia dengan santainya menyadari bahwa trusting di dalam God's timing is very important. Percaya pada waktunya Tuhan ini sangat penting sekali. Kita telah melewati juga dalam pasal 25, ini dihina. Ini dihina bukan Nada, ini Nabal ya. Nabal menghina, dibantu Daud bersama pasukannya telah memelihara kambing domba daripada Nabal. Lalu dia minta dong, aku lagi butuh sesuatu, tapi dia mengalami penghinaan yang luar biasa. Dihina, ditolak. Lalu dikatakan, ya udah, dia memberikan pembelaannya diserahkan. And then he trusts God to defend dia. Dia mempercayai Tuhan untuk melindungi dia. Dia hampir membunuh daripada Nabal. Dan Anda telah kita lewati bersama-sama, kalau itu terjadi, the whole city will be chaotic. 1 Samuel 26 ada kesempatan lagi. Again, dia nahan terus. Trust repeatedly. Kita diajak, kita mau percaya enggak? Jadi kadang-kadang saya sadari bahwa trust itu is not one time deal lah ya guys. It is a lifestyle yang Tuhan mau untuk bangun di dalam kehidupan Anda dan saya. Pasal 27, dia sampai bingung Daud itu, panik. He went to the wrong place. Dia tinggal di tanah Filistin, tanah musuhnya sendiri. Gak cuma 1-2 hari, 16 bulan disiksa di situ. Salah arah, confused. Can we still trust him? Pada waktu kita confused sekali. Pada waktu kita panik. Pada waktu kita merasa di tanah musuh. Kepanikan. Trusting diuji lagi. Saya menyadari bahwa seringkali ya guys, even when we lose our way, kadang-kadang kalau kita kesasar atau sesat, remember one thing, God's plan doesn't stop. Rencana Tuhan tuh nggak pernah stop, it's running dalam kehidupan kita. Penolakan, disuruh pulang, dalam pasal 29, sama orang-orang Filistin, tapi dia trust in rejection. Saat kita dihina, saat kita ditolak, in every journey lah. Baik itu ministry, baik itu bisnis, baik itu proposal bisnis, baik dalam kita sedang jatuh cinta kepada seseorang dan kita yakin itu pasangan kita, tapi kita ditolak. Listen, trust in rejection bisa enggak? Sampai Anda ngelihat itu klimaks dalam pasal 30. Itu the end, the lowest part of Daud. He lost his wife, anak-anaknya diculik. Siklak ini
is just kehancuran. Kota terbakar, istri anak diculik, anak buahnya sendiri mau membunuh Daud. You know what David did? Katakan dia menguatkan dirinya. He strengthened himself. He trust in times of collapse. Udah ruin. Rasanya nggak ada, tipis kepercayaannya itu. Sangat tipis. Tapi Daud ini luar biasa. Maka itu saya heran. Ini kan Daud kan sebagai manusia seperti kita dosanya paling konyol. Dosa yang mungkin saya pribadi sulit untuk mengampuni mungkin ya kalau saya sebagai manusia. Bayangkan kalau dia mengambil istri orang lain lalu suaminya dibunuh. Tapi kok Tuhan masih berani mengatakan he is man after my own heart. Itu saya kagum sekali. Saya nggak tahu. Tapi when I look this 7 chapter ini, kalau ini terjadi dalam hidup Anda 7 tahun, saya nggak tahu Anda masih bisa menyembah Tuhan angkat tangan atau enggak. Saya nggak tahu apakah Anda masih bisa berlutut atau enggak. Saya nggak tahu apakah Anda masih bisa mengatakan Christ is my savior, dia juru selamatku. Mungkin tipis, sangat tipis. Mungkin jauh. When I look at my own mirror, mungkin juga saya nggak yakin saya masih bisa berdiri di mimbar ini if those things happen kepada saya. Ya sebagian ini terjadi dalam hidup saya lah ya. Ditolak ya, pernah gitu ya. Salah arah sejenak, bagi saya nggak sejenak, saya seringkali salah arah. Ya oke lah gitu ya, disuruh pulang itu. Wah tapi kalau istri anak saya diculik, waduh saya nggak bisa bayangkan sih. Saya nggak bisa bayangkan, saya jujur sekali. Tapi Daud ini luar biasa. Dia menguatkan dirinya. Begitu dahsyatnya. Sampai pasal 31 kematian Saul. Then he understand, trusting adalah ekspresi yang terdalam. Is quite perfect. God's timing is perfect. So when you trust God's timing, you don't have to force. Setiap pintu-pintu tertutup tidak usah didorong. Dalam perjalanan kita semuanya. Jadi kalau kita bicara ini is challenge-nya begitu, tantangannya begitu gede sekali. Saya ngalamilah yang nggak seperti Daud inilah ya. Pelayanan ditolak, ditikam dari belakang, ya 1-2 kali lah terjadi. Ya 25 tahun ini udah setahu saya nggak pernah terjadi, happen years of 2000. Kemarin saya ketemu teman saya yang jauh sekali, pertama kali kita persekutuan di LA, dia datang ke kantor saya, remember, dan dia kagum-kagum, how do you feel, gimana lu ngerasakannya. Lalu dia datang dengan satu message, gua disuruh Tuhan ke sini nih, saya mau arrange untuk kamu terjadi reconciliation. Hah? I already forgave. Are you sure? Karena kalau aku bawa cerita ini, kelihatannya kamu belum lost. Saya katakan, wow, dia disuruh Tuhan ke kantor saya. Agak aneh bener. 40 years, gak pernah ketemu. Ketemu di Bali waktu itu. Waktu ada IFJF conference, dia nyalamin saya, dia senyum, "Hai Jim." Ya biasa lah ya, semua orang kenal saya, tapi belum tentu saya kenal mereka. Betul gak saudara? Itu. Sorry ya. Itu. Biasa, oh hey, saya jalan aja biasa karena banyak orang. Tapi waktu saya jalan 1 menit, Roh Kudus ngomong, turn back, balik. Lalu tiba-tiba he drop his name. Itu Budi dari LA. Nih aku sampai bingung.
Saya sering kali kan istri saya ini sering marahin saya. Namanya bukan si A, bukan Alex, saya sebutnya John. Tapi Johnnya selamat pagi pastor, dia injek kadang. Kadang-kadang saya ini agak kacau kalau ngasih nama itu ya. Karena saya orang profetik jadi kelihatannya nama kamu nggak cocok Alex, cocoknya John itu ya. Itu salah kaprah sih. So sorry kalau ada saya sebut namanya salah, forgive me ya. Dulu saya muda aja begitu, apalagi sekarang sudah nggak terlalu muda. Haleluya itu ya. Jadi 1 menit jalan, tak, saya langsung, Bud, apa kabar? I think he was shocked and I was shocked. Bayangkan kalau namanya bukan Budi. Itu nightmare lagi. Jadi ngobrol, lalu ketemu lagi di San Francisco waktu Pastor Fendi Emeritus. Saya jalan sama dia, sama Pastor Denny, kita buat video, lalu dia kirim videonya kepada teman saya lama dulu yang menjauhkan daripada IFGF, di foto dan dia katakan, aku disuruh Tuhan untuk kamu ketemu. Saya kata, singkat cerita katakan, udah kamu atur deh ya, kamu atur. Gitu. Gua ketemu nggak apa-apa, bayarin tiketnya sekalian ya kamu ya, gitu ya. Masa kamu nggak mau bayar sendiri, lah kan kamu yang suruh Tuhan untuk reconcile gitu kan. Anyway, jadi kadang-kadang kita nggak tahu. Ministry pernah, bisnis berulang kali gitu ya. Ditipu teman, ditipu partner. Ada yang bukan jemaat kita. Ada yang pernah jadi jemaat kita. Gitu. Ya kan? Bayangkan, ini the journey of trust, it's a master class. Rumah tangga, apalagi rumah tangga. Anda dengar sendiri kan istri saya khotbah 2 minggu yang lalu. Saya mau ditekuk-tekuk, mau dilipat itu. Pantesan beberapa tahun yang lalu kadang-kadang badan saya sakit-sakit. Rupanya ada dalam roh saya sedang dilipat-lipat saudara. Kan? Ya badannya gak kecil-kecil mau ngelipet-ngelipet saya saudara. Saya nggak pernah dengar dia mau ngelipet-ngelipet saya, baru kemarin khotbah begitu, saudara. Sayangnya Pastor Andi kemarin tutup dalam doa, harusnya saya doa berkat, saudara. Itu ya. Saya bisa modify itu. Choose to honor God's way over our way. Especially when our way seems easier, faster, or more logical. Jadi memilih jalan Tuhan di atas jalan kita. Choose to honor and trusting, memilih jalan Tuhan di atas jalan kita sendiri. Terutama kita ketika jalan kita terlihat lebih mudah, lebih cepat, dan masuk akal. Jadi kalau kita ngelihat ini, is quite challenging. 7 pasal terakhir kalinya, sampai Tuhan yang bertindak, Saul mati sendiri. Bayangkan kalau Daud yang membunuh Saul, the story will be totally different. 2 roads, 2 jalan, 2 leaders with the 2 endings. Think about it. 2 jalan, 2 model pemimpin, akhir dua-duanya. Which one do you want to choose? Daud choose to honor and trust. Saul dishonor and fear. Daud naik, Saul jatuh. Listen, honor leads to promotion. Dishonor leads to destruction. Again, is our choice. Do you want to honor? Especially in trust, expression. Ekspresi yang terdalam. Jadi di akhir dari seri ini saya ingin mendefine what is trust sih sebenarnya. What is trust? Apa sih itu? Percaya, kepercayaan. Hebrew word mengatakan batah, artinya menaruh perkataan penuh. Dia menaruh perkataannya penuh. Merasa aman di dalam dia. Merasa aman di dalam dia. Dalam bahasa Greek-nya, pisteo artinya percaya, mengandalkan, menyerahkan dirinya. Trust. That's what trust is all about. Supaya Anda tidak sekedar abstrak, trust itu apa?
is tindakan, the follow up of your faith. Karena faith without work is dead. So biblical trust is actually action, bukan inaction ini ya. Ini sedikit error. Jadi biblical trust is action. Maka itu iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, kita mau trust di mana? Kita mau aman di mana? That's why kita diajarkan satu hari, satu pasal. Revival start with you. Anda nggak bisa trust siapa? Karena ini Anda tidak melihat Tuhan. Tuhan nggak ngomong kepada Anda tiap hari dalam audible voice. Tapi salah satu daripada culture yang supaya Anda dan saya bisa melakukan perbuatan berdasarkan iman, supaya Anda bisa mempercayakan diri Anda, menaruh penuh perkataannya, merasa aman dalam Dia, supaya Anda bisa pistio, artinya percaya, is in the Word. You membaca jadi revelation. Anda tidak dikatakan kemarin Pastor Andi, jangan bangun berdasarkan ambisi, revelation. Kalau Anda tidak punya revelation, you will live your life with just another information. Tuhan mau di dalam culture of honor ini, it's not a Christian jargon, tapi Anda bisa dalam honor ini. Honor bagi saya itu semacam boulevard lah, honor boulevard gitu. Semacam jalan raya atau kadang-kadang ada jalan tikusnya. Tapi trust itu semacam kendaraannya. Kita ngelewati, ya kan. Kalau saya hobinya sepeda, saya trust sepeda saya itu enak ya, sehingga saya jalan kemana-mana, saya foto bukan foto diri saya, tapi saya foto sepeda saya. Ya kadang-kadang karena narsis ya foto dengan wajah sendirilah kalau lagi sepeda ya. Kalau Anda ikut Instagram saya, kalau belum ikut make sure you follow my Instagram itu ya. Nah Anda ngeliat kemana-mana saya bawa sepeda saya, sepedanya itu aja, itu saya begitu happy, saya foto dengan sepeda saya begitu happy, jadi jalan kemanapun saya itu semacam road of honor, trust itu adalah sepeda saya. The same bicycle yang saya cintai pernah membuat saya hampir mati. Saya ada 5 titanium, itu gara-gara sepeda Brompton saya. Apakah saya terus buang Brompton? Enggak. Hashtag saya selalu Brompton dan sebagainya. I love that bike itu ya. Sudah ada ikatannya lah, addicted itulah. Ya, kalau Anda addicted ke drug, saya addicted ke Brompton. Mudah-mudahan enggak ada yang addicted drug lah ya. Jadi apa yang kita lakukan? Ya sepedanya dilihat, dirawat, ganti ini, ntar kalau udah bosen ganti ini, coba semuanya. That's like trust, I trust. Sehingga kalau saya katakan I have to percaya, saya harus hidup di dalamnya. Seperti saya berdiri ini, saya jatuh ini jatuh atau enggak. It's trusting in the journey, tidak ada acara jatuh atau menjatuhkan diri, tidak ada. But you trust him. Seperti Daud tadi, road apapun juga, you build the spirit of culture of honor, and then you culture honor in trusting. In trusting what is the word of God. Jadi sangat sulit Anda akan menceritakan religious activity if you don't love the word of God. Kalau Anda nggak senang membaca, if you don't read just one pasal a day, don't tell me you will grow in your love toward God. It's impossible. Seandainya engkau tumbuh jadi orang Farisi. So, tadi dikatakan Gaby anak umur 16 tahun, wow, Lukas 16 berbicara kepada diri Anda. Saya tanya kepada Anda, yesterday Tuhan ngomong sama Anda apa? Are you telling me your God is dead? Sehingga dia nggak ngomong apa-apa.
Atau you dengar Tuhan sedang ngomong apa kepada Anda. Trusting secara luar biasa. So trust is not a feeling, it's a movement toward God. It's movement toward God. Tadi ada gambar pembangunan World Harvest. Waktu setahun yang lalu kita di sini, kita belum punya uang ya bangun aja. Udah biasa bangun itu ya. Kemarin itu gambar video 3 minggu yang lalu. Kemarin saya ngeliat udah selesai semua lantai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 udah selesai semuanya. Chapelnya udah cukup bagus. Dapat bonus lagi satu lantai 8 yang tidak ada gambarnya. Beberapa bulan yang lalu saya ke sana lihat bagus banget ya. Ada sunrise-nya, ada sunset-nya. Itu indah sekali. Tapi setahun yang lalu pada waktu kita melakukan Thanksgiving offering, kita belum start apa-apa. Tapi puji Tuhan, November ini selesai dengan kemurahan daripada Tuhan. Tepuk tangan dong bagi Tuhan semuanya. Udah selesai, it's done, it's done, it's done. Pasti tanya, udah lunas belum? Ya sudah lunas lah. Masa kita mau ngutang? Kok gak ada amin di sini? Kok tenang-tenang kalau bicara pembawa rumah Tuhan? Sudah lunas. Tuhan sudah sediakan. Walaupun uangnya sebagian masih di kantong saudara. Whether you want to honor atau you want to trust. Saya bisa ceritakan. Setahun yang lalu kita nggak punya sekolahan di Timika, tapi Pastor Ando, Pastor Gary, beberapa tim dari Fikri sudah pelayanan di Timika. Tuhan kasih beban kita Timika, nggak cuman omon-omon saja. Kita tahu bahwa pendidikan adalah salah satu message daripada Kristus. Jadikanlah semua orang menjadi muridku, so education is one of important. Kita nggak tahu gimana, tapi dalam 3 bulan itu luar biasa. Tim kita dari direktur kita Miss Yuni bersama dengan ada satu gurunya dikirim ke Papua itu ya, dan dalam 3 bulan tiba-tiba kita telah membangun sekolah transformasi Nusantara SMA yang ada di Timika, teman-teman. Itu luar biasa. Again, Anda tanya sudah lunas belum? Tuhan sediakan. Ada amin. So, this what trust story. When you honor, you trust. Gak sekedar omon-omon. It's not a feeling. So the gospel ini mengajarkan kita sesuatu yang simple. Tuhan mengajarkan ini sesuatu yang dahsyat sekali. Yang saya ingin untuk kita the next 10 minutes ini. Untuk Anda bisa mencatat. Untuk Anda bisa merenungkan. Untuk Anda bisa pulang discuss. Kita ngelihat dalam Yohanes 6 ya. Yohanes 6 ini sesuatu yang luar biasa. Ya, bagaimana Yesus menguji trust murid-muridnya. Ya, kita ngelihat di sini sesuatu yang jarang sekali kita jumpai. Ketika Yesus memandang ke sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Dia tanya Filipus, ini banyak orang nih. Mau beli roti di mana? Mau beli roti di mana? Tapi yang membuat saya agak bingung, last week as saya prepare ini, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Yesus sudah tahu apa yang hendak dilakukannya. Tapi dia menguji Filipus. Beli roti di mana Filip? Beli roti di mana Phil? Again, think about it. Jesus is not testing your ability. He is testing your trust. Dia katakan tadi, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dia lakukan. Trusting. Dia tahu apa yang akan terjadi dalam hidup saya, dalam hidup Anda. Kalau kelihatannya nggak enak at this moment, it's just a test yang Tuhan izinkan terjadi.
Ini kan lucu antara trust, lalu kalkulator, human thinking. Nah, Yesus nggak ngomong sama Filipus, Phil, di mana Holland Bakery-nya Phil? Dia nggak sedang tanya lokasi Holland Bakery guys. Dia sedang tanya dan menguji the level of trust daripada Anda dan saya. I said kenapa Filipus? Karena Filipus ini seperti saya, seperti Anda lah sebagian besar. Orangnya logik, matematiknya jago. Pokoknya sama Filipus semuanya hitung dulu. Hitung dulu. Everything is just hitung dulu lah. Hitung dulu bisa enggak? Ini penting sekali. And this is a theology of trust. Kalau Anda mau little bit deeper. Karena ia sendiri tahu apa yang hendak dia lakukan. He knows. So teman-teman IGF, Tuhan tuh punya jalan sebelum kita punya pertanyaan. He has the way. Tuhan gak pernah telat. Dia tahu keperluan Anda dan saya. He knows. Dia tanya tapi dia udah tahu. Sangat paradoks sekali. Perhatikan ayat 7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Enggak cukup. Dia langsung hitung, roti ini bayangkan ya 200 dinar. Di Sipwa dia langsung karena dia jago, dia lulusan Harvard kali ya. Jadi dia langsung hitung itu 200 dinar itu gaji kurang lebih setengah tahun guys. Dia katakan, Jesus seandainya setengah tahun gajinya dikasih makan ini, mereka cuma terima kecil. Wow, how can it be? How can it be murid Tuhan Yesus? Seandainya gua beliin, semuanya terima kecil. How can it be dia mengatakan kecil di depan seorang yang adalah Jehovah Jireh? I was crying last night, gak bisa tidur. How can it be? Seringkali saya juga diuji iman, waduh Tuhan, gak mungkin. But He is the God of Jehovah Jireh. Allah yang kalau memberi tidak sekedar kecil, tapi more than enough. How can it be? Saya sebagai hamba Tuhan, ngomong gua cuma kecil nih dapatnya. In the front of mungkin 1 meter Jehovah Jireh. Are you trusting Him? What is the road yang Anda selalu pakai dalam perjalanan hari lepas hari? Is this a choose to honor Him? Seringkali ya, most of the time ya lack of money ini mengontrol kehidupan kita. Enggak cukup, Tuhan suruh pergi ke sana. Itu enggak cukup Tuhan, we don't go. Don't you realize this? Suruh bangun, itu enggak cukup, kita enggak bangun. Suruh pelayanan, kebutuhanku belum tercukupi, akhirnya kita enggak pelayanan. Ya kan? Mau menikah, wah belum punya rumah, akhirnya kita enggak menikah. Come on, menikah enggak usah perlu rumah, yang penting ada ranjang, ada amin sudah. Terlalu berat, starting right, committed, enggak menikah tuh nanti. Kalau kita jatuh cinta kan langsung Z gitu kan saudara. That's what trusting is all about. And then look at ayat 89. Ada murid satunya lagi. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Bahasa Inggrisnya two small fishes. Tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak ini? 2 disciples talking to Jehovah Jireh. Sudah ikut kelas grow. Come grow, serve, lead.
Sudah dahsyat, lulus S1, S2, S3 hits. Philip, dia melihat besarnya kebutuhan. Andreas melihat kecilnya resources. It's just crash in between. Ini kebutuhannya besar. Andreas dulu gak ada gunanya. Supply-nya terlalu dikit. It makes sense. It makes sense. Gak ada artinya. Listen, Tuhan mau multiply your trust. Ini testing. Baru dia bisa multiply bread Anda. 2 murid. 2 few. But thanks God. Dua-duanya sedang ngobrol dengan Jehovah Jireh. Kebutuhannya besar, sumbernya dikit. It sounds like IFGF Jakarta. It sound like echonya Pastor Andi. PJO kebutuhannya banyak nih, resource-nya dikit. But thanks God, itu bukan echonya Pastor Andi saja. Saya ngalami berulang-ulang kali. Anda mungkin ngalami dalam bisnis dan semuanya. Tapi ini luar biasa. Dua-duanya sedang ngobrol dengan Jehovah Jireh. So when you experience ini, you just harus berani. Christ is gimana? Enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in. Everything I need, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. So guys nih, saya belum kelar ya. Oh, udah maju terus singersnya. Oke sebentar ya, nggak apa-apa ya. Make sure kamu di belakang saya ngomong amin, amin, amin ya. Jangan melototin saya ya. Ada amin? Nggak ada suaranya, mic amin. Nah penting sekali itu. So what does trust? Trust ini gunanya untuk kita apa? This is getting good. This is the meat yang saya mau Anda pulang. Dengan ini, trust. Ini merupakan declaration yang harus kita akui. So what trust does in our life? Choose to honor and trusting. Trust menggeser fokus kita. Dari kekurangan menjadi kecukupan. Yang percaya katakan amin. Come on, I need some clap hand. Come on, that's what trust. Trust kamu di mana? Bukan bank account. This is the gospel, the good news untuk Anda dan saya. Come on church. Ini IFGF Jakarta kok nggak semangat kalau ada Injil itu ya. What does trust do for you? Mengundang Allah masuk dalam keterbatasan kita. That's what trust is all about. Trust mengaktifkan multiplikasi ilahi. Suddenly deactivate. In business, saya bisa cerita sepanjang hari. In our family, in our ministry. 40 tahun saya akan rayakan, tahun ini tidak pernah 1 sen pun saya datang ke bank, saya pinjem dong untuk pelayanan. Not even once. Saya tidak pernah once pinjam jemaat atau orang kaya yang duduk di sini. Tolong gua minta duit dong untuk pelayanan. Not even once. And this is the cultures of honors. Kalau Anda dengar video what's on, if God's put in your heart, then you open your wallet, I want to be part. Because this is the road of honor. I gave is not because PJO is not bukan Pastor Andi, bukan the pastor, but I follow revival, start with you. I want to experience revival finance in my life.
Jadi jangan sekedar bicara terlalu banyak lah honor, tapi you nggak pernah trust. Some of you still do the same thing. Ibadah sering terlambat, it's the same thing. Pujiannya udah selesai, same thing. Padahal tadi lagunya jam 9, wow. You don't make an action. Trust is biblical, trust is in action. Harus ada tindakannya. Harus ada tindakannya. Saya nggak perlu lagi, saya malu, saya mau datang 8:30, saya mau datang jam 9, boom! I trust him, I want to honor him. Itu namanya orang-orang yang honor kepada Tuhan kita. Yang percaya beri tepuk tangan kepada Tuhan. Trust. Listen. Give me 5 minutes. Trust itu seringkali jalan dengan stewardship. Always walk together. Always walk together. Jadi trust ini gak sekedar gimmick religious. Anda di shifting your focus. Kan dalam media katakan jangan salah fokus. Fokus kekurangan, scarcity to sufficiency. Invite God in our limits. You know, lately saya jalan, Tuhan begitu banyak demand-nya, but my resources. That's why last night I was praying myself, just shout itu. Cuman beda saya dengan istri saya, kalau istri saya shot pencak silat itu ya. Kalau saya shot, saya ambil pedih, Tuhan, bam, bam, menguatkan diri saya sendiri. Tanpa lipat istri saya gitu ya. Nangkep ya teman-teman ya. It's okay. She love me and I love her anyway. Look at ayat 10-11. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Yesus mengambil roti, mengucap syukur, membagikannya kepada mereka yang tidak duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan kecil itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Kebutuhannya banyak, resource-nya kecil, di depan Jehovah Jireh. Phil, if I do it, ini mereka nggak dapat yang kecil-kecil. Itu omongan Anda dan saya seringkali, because you don't build a culture of honor in your life. Anda tidak jalan the road of honor, the boulevard of honor. And then kalau itu udah dikasih Tuhan, you don't put your trust. Anda perhatikan, kalau Tuhan kasih, semuanya nggak dapat kecil-kecil. Mereka mendapatkan sebanyak yang mereka kehendaki. Come on, give the Lord big applause. Wah, ini dahsyat. Ayat 12, setelah mereka apa? 1, 2, 3. Setelah mereka apa? Itu Jehovah Jireh. This is what the church, this is what IJF is all about. Tidak membuat Anda dapat ikan kecil, bagian kecil. Sampai Anda dan saya apa? Orang kenyang aja diam, apalagi kamu lapar tuh, bingung saya. Sampai kita apa? Sampai kita apa? Bro, tadi sampai kita apa? Jangan lupa diposting di IG kamu, kenyang gitu ya. Sampai kita kenyang. Bangkit berdiri yuk, supaya semangat. 5 more minutes done, 5 more minutes itu. Sebanyak mereka yang kehendaki. Jadi dikasih semuanya. Gak ada. Tidak ada yang pulang dari tempat ini yang masih lapar. Ayat 12. Setelah mereka kenyang, ia berkata murid-murid, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Let nothing be wasted. That's a good stewardship. Semani Anda diberkati, and then you saw there's a vision. Berkat Tuhan, you pakai untuk wasted. You don't put it back. Nggak ada gunanya ini. Mau honor. You know, this is the cultures of most churches. They don't understand honor. They don't understand tithe. They don't understand first fruit. Kalau diomongin semuanya wajahnya cemberut. But I want to change. I want to ask you. I want to encourage you. When it come to honor, I want your face to smile. Nah, begitu loh. Tepuk tangan dong, ya kan? Jangan kalau memuji Tuhan, angkat tangan. Honor, langsung kita lemes.
Ini bukan culture IFGF. Yang percaya katakan amin. Ini culture gereja lain. Bukan gereja lain lah, bukan gereja lain itu. Ini culture di luar sana. Let nothing be wasted. Don't waste God's blessing untuk hal-hal yang gak penting. Your house has a lot of need. Bukan untuk Tuhan, but to reach out soul, to recruit people, to empower, supaya karya Tuhan itu selesai di dalam generasi Anda dan saya. Saya masih, ini khotbah saya belum kelar loh. Haleluya. Cepat aja ya. So, this is the warning. This is the warning. Do not trust in riches. Trusting God. Do not trust in riches. Makanya itu challenge sekali. Kalau Anda melihat dalam Markus 10, 23, 24, lalu Yesus memandang murid-muridnya. Ini dikatakan, next slide. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang punya duit masuk ke dalam kerajaan surga, kerajaan Allah. Murid-muridnya itu tercengang, astonished, tercengang. I'm sure Jesus disciple punya bisnis. I'm sure Jesus disciple punya partner. Wah, kok begitu? Kok gak bisa masuk dong? Teman-teman gua, partner bisnis gua, kalau gitu jangan kaya-kaya deh. Semakin miskin semakin holy. That's a wrong theology. That's not what I'm saying. That's not what the Bible saying. Bahasa Indonesianya agak baur sih itu ya. Dalam 23 ini, do not how hard for those who have riches. Memang sulit untuk mereka yang punya kekayaan, tapi karena muridnya bingung, Yesus mengulangi lagi nih di ayat 24. He want to clarify. Dia tidak anti orang-orang kaya. Lihat kanan kiri, untung dia nggak anti gua. Katakan kanan kiri, untung dia nggak anti gua. Berapa banyak orang kaya di sini angkat tangan? Loh, tangannya bingung nggak ngerti Anda. Berapa banyak kaya dalam Tuhan? 2 tangan. Saya nggak ngomong dalam Tuhan loh. Kaya memang punya banyak duit, punya properti, punya semuanya. Pokoknya kaya dan nggak utang. Siapa-siapa angkat tangan. Beri tepuk tangan. Murid-murid jadi tercengang. Tuhan ngomong gitu kaget. Emangnya gereja ini nggak seneng orang kaya? Ya banyak teologi yang aneh-aneh. Lalu dia ngulangi lagi. Dikatakan alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini bahasa Indonesianya agak blur. Tapi kalau Anda baca dalam New King James itu, dia katakan sebenarnya for those who trust in riches. Mereka yang mempercayakan kepada kekayaan, itu susah untuk masuk kerajaan Allah. Yang punya banyak duit, itu enggak susah masuk kerajaan Allah, asal kamu tidak mempercayakan kekayaanmu di dalam hidup Anda. Amin saudara, amin. So riches promise security but give nothing. Promise control but control nothing. Promise future but cannot save you. That's what riches is all about, kekayaan semuanya. Riches may sustain your lifestyle, but only Christ can sustain your life. Ini penting sekali. So today, Jemaat IFGF dimanapun Anda berada, this is statement from Jesus. Give me your trust, I will give you my life. Give me your trust, I will give you my life. Tepuk tangan yang keras. Choose to honor. Semua katakan choose to honor. In worship, in giving, in building, in trusting. So Anda memasukin. Ada amin? Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Give me your trust, I will give you my life. Saya kasih dessertnya ya, karena ini endingnya. Satu slide lagi. This one actually is another sermon by itself. But this one is so good. This one is so good. Karena ini the gospel. Anda tahu Matius 6 ini mengajarkan begitu banyak sekali. Tapi saya summary supaya Anda tahu. Matius 6 ayat 21, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. That's the master. Di mana hartamu berada, di situ
hatimu berada. Don't try to defend yourself. This is the word. This is the gospel. Setiap minggu dipasang di lobi kita itu. Tadi ada orang foto, saya sengaja, jangan ditutupin. Where your heart is, there's your treasure. Hatimu di mana? Hatimu di mana? Dia langsung boom. Nih kalau ada baca nanti di rumah ya. Kamu gak bisa mengabdi kepada dua tuan, Allah atau Mamon. Lalu dia membicarakan hal kekhawatiran. Jangan khawatirlah akan hidupmu. Jangan khawatir akan apa yang kamu makan, apa yang kamu minum. Lihat tuh burung-burung. Dia ceritakan the most illustrated story, animated yang begitu indah sekali. The Gospel of Matthew. Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. So do not worry about your life. But make sure Anda ngerti ayat 21 ini, di mana hartamu berada. Di situ juga hatimu berada. Lalu ayat 33 membicarakan, seek ye first the kingdom of God. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang bisa katakan amin. So jangan takutlah, tapi seek ye first. Seek itu apa? You memang seeking, cari the kingdom of God. Anda sudah dapatkan once you experience Christ. But you need to continue to grow every Saturday to seek His righteousness. Itu adalah culture. Itu adalah education. Itu yang adalah you shall know the truth. And the truth will set you free. Jadi jangan puas menjadi Kristen mingguan, terlambat melulu lagi. So shape up your life. Dunia tidak semakin baik. It's getting better. Apakah kalau saya sudah tidak jadi gembala sidang, saya datangnya santai? You bet, you know me, I will come still the same. Kemarin saya ditanya, Pastor Jimmy diam saja dalam volunteer. What is your experience? I feel great, no problem. Nice, duduk manis, foto-foto, love the volunteers. It's not because of job we don't come or we come early, but because of we choose to honor in trusting. Woo, tepuk tangan luar biasa. Jadi luar biasa, honor with your wealth. Ini diajarin bolak-balik hatimu. Lalu setelah dia ngomong gitu, dia ulangi lagi Matius 34. Jadi dia tahu akan hati Anda di-align, cari Matius 34, 1, 2, 3 baca bersama-sama. Janganlah kamu khawatir akan hari besok. Ini Anda nanti pulang Matius 6 yaitu dessert Anda sebelum Anda tidur nanti. You will see, next slide, and then kita selesaikan. Listen, seek first, trust fully, and honor deeply. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough. Christ is Enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in. Ayo jemaat IFCF sembah Dia. Everything I need. Christ is my reward. all of my devotion. Come on, church. Yes, O Lord. There is nothing in this world that will ever satisfy. Through every trial, my soul will sing. No turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough
masuk dalam setiap kehidupan daripada anak-anak-Mu. Kami pulang semuanya kenyang oleh karena kami berada di depan Jehovah Jireh. Tuhan, kami tidak mau melihat akan kebutuhan yang besar, supply yang kurang. As we walk, kita kembali kepada sumber yang utama, yaitu firman dan kebenaran-Mu. Tuhan, aku berdoa setiap kehidupan kami boleh choose, kami boleh memilih Tuhan untuk honor and trusting dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu pada hari ini Tuhan, dengan berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Jemaat IFJ pada hari ini, jika Engkau mendengar firman Tuhan, melakukan dengan segenap hati-Mu, Allah akan mengangkat Engkau di atas bangsa-bangsa. Allah akan memberkati lumbung-lumbung hingga berlimpah-limpah. Engkau tidak minta pinjaman, melainkan memberikan pinjaman. Allah mengangkat Engkau menjadi kepala bukannya ekor. Hidupmu dipenuhi oleh iman, pengharapan, dan kasih. Sehingga apa yang pun yang kau lakukan di dalam nama Yesus Kristus, Dia akan membuat engkau berhasil hari ini sampai Maranatha. Semua yang percaya katakan, amin. God bless you church. Happy Sunday. Untuk informasi lebih lengkap mengenai IFJF Jakarta, Anda dapat mengunjungi Linktree IFJF Jakarta yang tertera di deskripsi YouTube dan juga bio Instagram IFJF Jakarta. God bless you.